Mabel, mari belajar. Halo anak-anak, sudah siap belajarnya hari ini? Harus siap dan semangat ya. Anak-anak, pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang tumbuhan dan habitatnya serta cara beradaptasinya. Lalu, kita juga belajar tentang hewan dan habitatnya serta cara beradaptasi hewan. Dan ternyata tumbuhan dan hewan dengan segala macam ciri-ciri khususnya beradaptasi untuk mempertahankan diri mereka. Nah, selain itu, adaptasi ini juga sebagai cara mereka untuk mencari makanan. Nah, anak-anak, berbicara tentang makanan, kita sebagai manusia itu memanfaatkan hewan dan tumbuhan loh. Salah satunya yaitu sebagai bahan makanan. Tahukah kamu, selain sebagai bahan makanan, kita manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan dalam berbagai hal. Apa saja sih manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya? Yuk kita pelajari sama-sama. Tapi sebelum itu, kita baca teks berikut ini ya. Teks ini juga bisa anak-anak baca di buku tema 2-nya pada halaman 103. Oke anak-anak, yuk kita baca teksnya ya. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Oke anak-anak, itulah teks bacaan tentang tumbuhan beluntas. Nah, dari teks tersebut dapat kita ketahui bahwa manfaat dari tumbuhan beluntas adalah sebagai tanaman pagar. Nah, berikut gambarnya ya. Oke, yuk kita lanjut ke teks berikutnya. Anak-anak bisa juga membaca teksnya pada buku tema 2 pada halaman 103 ya. Oke, yuk kita baca teksnya ya. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, anak-anak, teks bacaan tadi tentang apa ya? Ya, betul sekali. Teks bacaan tadi tentang keong sawah. Nah, pada teks bacaan tadi, kita juga dapat mengetahui bahwa keong sawah itu berguna untuk membersihkan lumut. Wah, ternyata tumbuhan dan hewan memiliki manfaatnya masing-masing ya. Nah, sekarang yuk kita pelajari manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Oke anak-anak, yang pertama ini kita akan pelajari tentang manfaat hewan terlebih dahulu ya. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, hewan itu penghasil bahan pangan. Nah anak-anak, manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, hewan sebagai penghasil bahan sandang. Nah, hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang loh, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Oke, kita lanjut lagi ya, manfaat hewan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah hewan penghasil bahan kerajinan. Nah, tahukah anak-anak
Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai pembuatan wayang kulit. Selain itu, ada bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kop. Oke, lanjut ke manfaat yang keempat, yaitu penghasil pupuk organik. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak, kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi, kambing, dan lainnya dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Manfaat yang kelima yaitu penghasil tenaga. Nah, anak-anak, ada beberapa jenis hewan yang dijadikan tenaga, yaitu salah satunya ada hewan gajah yang dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, ada tenaga kuda yang dimanfaatkan untuk menarik delman, dan tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Oke anak-anak, itulah beberapa manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, yuk kita lanjut ke manfaat tumbuhannya ya. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama itu sebagai bahan makanan. Nah anak-anak, sama seperti hewan tadi, tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan makanan loh. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batangnya, daunnya, bunganya, buah, dan bijinya. Manfaat yang kedua. Nah, manfaat tumbuhan ini adalah sebagai bahan sandang. Sama juga seperti hewan tadi, tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan sandang. Salah satunya yaitu serat kapas yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kain katun. Oke, kita lanjut ke manfaat yang ketiga. Nah, manfaat yang ketiga ini adalah sebagai bahan bangunan. Anak-anak, kayu dari beberapa macam pohon itu dimanfaatkan loh. Beberapa di antaranya adalah kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti yang dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Manfaat yang keempat. Nah, manfaat yang keempat ini adalah sebagai bahan obat. Wah, kali ini anak-anak pasti tidak asing lagi ya. Karena banyak berbagai macam tanaman dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa di antaranya adalah ada tanaman jahe untuk mengobati batuk, tanaman kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Oke, kita lanjut ke manfaat yang kelima. Nah, manfaat yang kelima ini tumbuhan sebagai bahan baku industri. Wah, ternyata anak-anak, industri banyak memanfaatkan tanaman atau tumbuhan untuk kebutuhan manusia loh. Beberapa di antaranya ada getah karet digunakan dalam pembuatan ban, ada getah pinus yang dimanfaatkan dalam industri cat, ada kayu pinus yang digunakan dalam industri kertas, dan buah kelapa sawit yang dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Manfaat tumbuhan yang keenam adalah sebagai bahan pewarna alami. Nah, anak-anak, tanaman atau tumbuhan ini dapat digunakan sebagai pewarna loh. Beberapa di antaranya adalah ada tanaman sawi dan pandan untuk warna hijau, tanaman wortel untuk warna jingga, dan tanaman kunyit untuk warna kuning. Oke anak-anak, kita lanjut ke manfaat yang ketujuh. Nah, manfaat yang ketujuh ini menjaga kualitas air. Nah, tahukah anak-anak tanaman apa yang menjaga kualitas air? Ya, betul, tanaman bakau. Nah, tanaman bakau ini menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Dan yang pastinya, tanaman juga bermanfaat atau berguna bagi kehidupan manusia sebagai membersihkan udara.
di mana tanaman menghisap karbon dioksida dan akan diproses menjadi oksigen sebagai sumber bernapas manusia dan makhluk hidup lainnya. Wah, ternyata tumbuhan dan hewan memiliki begitu banyak manfaat bagi kita manusia dan lingkungan. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan, sehingga kita dapat memanfaatkan hewan dan tumbuhannya. Namun, kita tidak boleh memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara sesuka hati ya. Kita harus tetap menjaga dan melestarikan tumbuhan dan hewan seperti yang kita telah pelajari pada tema 1 kemarin. Oke anak-anak, sudah paham kan pembelajaran kita pada kali ini? Nah, sekarang waktunya anak-anak mengerjakan tugasnya. Nah, untuk tugas kali ini, anak-anak melakukan observasi atau pengamatan di lingkungan rumahmu. Lalu, temukanlah satu jenis tanaman dan satu jenis hewan, dan amatilah masing-masing habitatnya dan tulislah manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Nah, tulislah hasil pengamatanmu dalam tabel berikut ini ya. Tabel ini juga dapat anak lihat pada buku tema 2 pada halaman 105. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Selamat dan semangat belajar anak-anak.